Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang kaya ataupun menjadi orang yang sukses. Semua kita pasti menginginkan menjadi orang yang kaya. Namun banyak juga orang yang berkata miskin tapi merasakan kebahagiaan. Namun jika ada pilihan, kenapa kita harus memilih miskin tapi bahagia? Bukankah kita juga bisa bahagia apabila kita menjadi orang yang kaya? Kalau saya sendiri pribadi, jika diberikan suatu pilihan, pilih miskin tapi bahagia atau pilih kaya tapi bahagia, saya tentu memilih kaya tapi bahagia, bukan miskin tapi bahagia ya. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana untuk menjadi orang kaya dan bahagia? Yang harus teman-teman miliki adalah merubah kebiasaan. Untuk menjadi orang kaya, teman-teman harus merubah kebiasaan dalam hidup. Semua hal terjadi di dunia ini disebabkan kebiasaan yang kita punya. Kalau Anda ingin hidup, Anda berubah, terutama menjadi orang kaya, maka rubahlah kebiasaan hidup Anda. Ini adalah yang pertama. Dulu apakah harus berubah semua kegiatan sehari-hari? Enggak juga. Anda hanya perlu melakukan hal-hal kecil. Setiap bangun pagi yang biasanya malas bersih-bersih jadi rajin, dan beberapa kebiasaan lainnya. Kalau Anda sudah memiliki banyak kebiasaan baik dalam keseharian, maka akan ada banyak hal baik yang berubah dalam hidup Anda menjadi lebih baik. Yang tadinya kekurangan uang ataupun miskin, tentu akan bisa menjadi kaya. Itu semuanya dimulai dari poin pertama, dari ritual yang pertama dulu, yakni merubah beberapa kebiasaan kecil yang kurang baik menjadi lebih baik. Ketika sudah menemukan banyak kebiasaan baik, maka lakukan itu terus-menerus. Maka hidup Anda akan berubah total dalam beberapa tahun ke depan. Buat teman-teman yang mungkin selama ini masih, mohon maaf, kategori miskin, kan masih kurang, masih banyak hutang, ya, kategori miskin. Yang saya maksud dalam video ini, Anda harus merubah kebiasaan dulu. Cari beberapa kebiasaan yang dialami hidup Anda, menurut Anda bisa Anda ubah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah menambah ilmu dan kemampuan baru. Tidak bisa dipungkiri, kalau yang namanya uang itu datang, kalau kita punya kemampuan atau ilmu, uang datang. Kalau kita mampu, teman-teman. Kalau kita nggak bisa apa-apa, ya tentu kita nggak bakalan bisa narik uang datang dalam hidup kita. Jadi untuk menjadi orang kaya, cobalah memperluas isi dalam otak Anda, memperluas pengetahuan Anda, dan juga meningkatkan kemampuan atau keahlian Anda. Ketika Anda semakin mampu, semakin bisa, semakin tahu, maka Anda akan jauh lebih pantas untuk menjadi orang kaya yang baik dan benar. Ya, kalau yang pertama tadi ritualnya apa? Berubah kebiasaan. Yang kedua adalah menambah ilmu atau kemampuan baru. Ritual yang ketiga, teman-teman, untuk menjadi orang kaya, teman-teman harus paham satu kalimat ini: hidup adalah tindakan. Banyak sekali orang-orang yang sudah tahu bagaimana untuk cara mendapatkan impian mereka, tapi sebagian besar hanya omong kosong, hanya ucapan yang semu, hanya ucapan yang belaka, hanya angan-angan, hayalan, mimpi.
Banyak orang yang punya rencana dalam hidup, tapi tindakannya tidak ada untuk menjadi kaya, sobat. Harus ingat betul satu kalimat ini, teman-teman, yakni hidup adalah tindakan. Tanpa melakukan tindakan, hal apapun yang kita inginkan akan sulit untuk didapatkan. Oleh karenanya, segeralah untuk bertindak. Rencana yang sudah Anda buat, segera ambil tindakan untuk angan-angan yang sempat Anda hayalin. Ini semua hayalan dan juga impian. Kalau ada tindakan nyata, berarti ada kemungkinan untuk bisa terwujud semua keinginan, sekecil apapun itu. Kalau tidak ada tindakan nyata, ya percuma. Di sini saya akan ceritakan sedikit ya, teman-teman. Saya punya teman yang ngeluh sampai saat ini ya, dia itu udah dari 6 tahunan bercerita kepada saya ingin membuat perusahaan PT minyak PCO atau kontrak dan konstruksi. Lalu saya berkata, oh ya, bagus itu adalah harapan, angan, cita-cita yang luar biasa. Itu 6 tahun yang lalu, teman-teman, menceritakan, mencurhatkan dirinya kepada saya. Namun tiba-tiba 5 tahun kemudian saya bertemu dengannya. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana dengan perusahaannya? Sekarang udah berapa cabang yang didirikan? Saya bertanya seperti itu. Lalu dia menjawab, boro-boro memiliki perusahaan di beberapa cabang, satu saja belum ada. Saya langsung kaget sama dia. Bukankah itu adalah cita-citanya dari dulu, angannya, mimpinya, hayalannya? Kenapa dia seperti itu? Karena hidupnya itu selama 5 tahun dia hanya mengeluh, tidur, tidak bangun-bangun, tidak bangkit-bangkit dari keterburukannya. Sehingga itulah yang membuatnya untuk sulit menjadi berkembang, teman-teman. Tidak mungkin kita akan berhasil, tidak mungkin akan menciptakan kekayaan bagaimanapun cara kita. Karena hukum ketertarikan, hukum the law of attraction itu akan hadir, akan ada apabila kita melakukan suatu tindakan atau pergerakan, teman-teman. Jadi percuma kita hanya menginginkan diri menjadi orang kaya, mendapatkan uang yang banyak, kalau diri kita itu cuma menjadi orang pemalas. Karena kebiasaan buruk kita adalah malas. Kita tidak pernah melakukan gerakan ataupun tindakan-tindakan yang bisa untuk menggapai mimpi kita. Oleh karenanya, teman-teman, hindarilah hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mensugesti diri ya. Cara kita ritual atau mensugesti diri itu adalah dengan cara berdoa kepada Tuhan. Doa itu adalah ritual. Ucapan itu adalah mensugesti diri, memohon kepada Tuhan agar diberikan rezeki, dimurahkan jalannya, teman-teman. Sederhana, cuman kita hanya melakukan 4 hal ini. Tetapi kita dengan tekun, kita dengan istiqomah, teman-teman, agar semua keinginan Anda itu bisa menjadi penentu, bahkan atau jawaban atas usaha yang selama Anda lakukan. Dalam doa kita itu harus diutarakan juga dengan jelas, teman-teman ya. Sampai di sini, terima kasih dan terima kasih.